biar nggak ada dusta di antara kita, saya mesti sampein siapa saya. Iya. Jadi tadi Bang Dewe, Bang Wawan bilangin ngisi pengajian, bukan ngisi acara maulid. Ya kalau ngisi pengajian, saya pikir baca hadis 1-2 cukup. Lah kalau maulid begini saya bingung, nggak ada bahannya nih. Soalnya bukan tukang ceramah, emang bukan tukang ceramah. Ngaji biasa. Kalau anak kecil ngaji Iqra, gedean dikit baca Quran. Terus kalau yang mau baca bahasa Arab, ya itulah mutolaah apa, bisa 1, 2 gitu. Jadi bukan tukang ceramah. Nih Bang Wawan salah nyampein nih, ya. Tapi ya terlanjur sampai masa pulang lagi. Jadi apa adanya aja, insya Allah biar sedikit manfaat. Ya katanya kumpul dari maghrib ya. Berarti udah pada pegel ini. Nah, jadi sekali lagi biar nggak ada dusta antara kita nih. Ini kira-kira berapa jam nih? Jadi saya cuma bisa ngasih 15 menit. Setuju? Kalau lebih 15 menit langsung stop aja. Start, udah lebih 15 menit biar saya cukupin. Nanti ketemu lagi pada kesempatan berikutnya insya Allah. Amin. Ya Allah. Baik ibu-ibu sekalian, ini saya nggak tahu majlisnya apa namanya, ya. Ya kayak udah majlis malam Jumat aja dah. Apa ada namanya nih majlis? Apa namanya? Al-Ummahat. Yang ibu-ibu semua ya Al-Ummahat. Kali ada nama lain gitu, Al-Ummahatul Jamilat misalnya, ibu-ibu yang cantik jelita. Udah Al-Ummahat aja. Ya mudah-mudahan semuanya baik, panjang umur, sehat afiat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang di luar semangat banget jawabannya, yang di dalam gak kedengeran. Bu, kalau ngucapin salam hukumnya apa? Ngucapin salam sun. Kalau menjawabnya, jadi kalau yang kagak jawab ninggalin yang wajib, berarti tapi kalau salam mah, kalau satu orang udah jawab, namanya gugur yang lain. Jadi kalau ada penceramah dikit banget yang jawab salam, pelit-pelit banget lah, kagak mesti ngomong begitu. Kalau kita udah assalamualaikum, satu orang jawab cukup, ya, yang lain gugur. Jadi ngucapin hukumnya sun, menjawabnya hukumnya wajib. Kalau rame-rame wajib kifayah. Rame-rame wajib kifayah. Satu orang udah jawab, yang lain nggak jawab nggak apa-apa. Jadi jangan penceramah minta semuanya jawab, yang semangat, yang kagak jawab ntar lakinya kawin lagi. Apa ada yang ngata gitu? Ini penceramahnya kagak ngaji, jangan-jangan nih. Pokoknya kalau udah dijawab satu orang cukup. Ya, jadi ngucapin salam hukumnya sun, menjawabnya hukumnya wajib. Mana gede pahalanya? Yang sunnah apa yang wajib? Yang benar nih. Semua juga kalau sholat sunnah, qobliyah, ba'diyah, maghrib, sama sholat maghrib, berarti pahalanya gedean sholat maghrib. Karena qobliyah, ba'diyah hukumnya sun. Sholat isya 4 rakaat, sholat taraweh berapa di sini? Sholat taraweh. Ayo bener ya? Kadang-kadang lain soalnya. Kalau di kampungan saya 20 rakaat sholat taraweh. Iya, kalau di sini rakaat wajib 20 rakaat sun. Pahalanya mana gede? Yang wajib. Oh, mantep. Di sini kalau pengajian baca kitab apa? Baca Yasin aja. Baca Yasin aja. Nah, itu. Kali sebulan sekali manggil guru buat ngasih nasihat. Belum juga. Insya Allah ke depannya. Ya. Jadi biar bukan hanya baca Yasin, tapi ada nasihat sebulan sekali nggak apa-apa. Tapi jangan saya yang lain. Jadi begitu, ya. Yang wajib itu pahalanya lebih gede daripada yang sun.
kecuali salam. Salam biarpun sunnah ngucapinnya, menjawabnya wajib, pahalanya gedean yang Emang ibu bisa jawab kalau nggak ada yang ngucap salam? Ibu bisa jawab waalaikumsalam karena ada yang sunnah, ada yang mulain. Udah coba kagak ada yang salah, ibu waalaikumsalam. Ada memetik lagi di depan. Ya. Kalau salam yang ngucapin hukumnya sunnah lebih gede pahalanya daripada yang jawab hukumnya wajib. Tuh. Ini kalau kita ngaji begitu tuh dikit-dikit. Jadi kalau semata-mata ngaji Yasin doang, kadang-kadang pahalanya bukan main, hebat, istimewa. Cuma tambahan ilmunya kurang. Jadi perlunya ada manggil satu guru sebulan sekali. Oh kecepatan 2 bulan sekali. Yang penting ada yang ngasih nasihat. Ibu kalau ngutangin orang nih. Ada orang minjem duit sama ibu, minjem 1 juta, ibu kasih 1 juta. Kemudian dia janji tanggal 1 Desember saya bayar. Pas 1 Desember apa dia bilang? Maaf Bu ya, belum ada. Ada yang begitu? Kemudian dia minta ditangguhin. Tanggal 1 Januari aja ya, kasih waktu sebulan lagi biar saya bisa bayar. Yang ngutangin wajib inzor namanya. Wajib menangguhkan. Siap 1 Januari. Nanti saya tunggu. Nggak boleh bilang, nggak bisa. Lu janji Desember, 1 Desember sekarang harus bayar. Agak bayar pokoknya boklek kulit lu. Emang kalau kulit diklek keluar duit? Keluar darah. Agama ajarin kalau orang minta ditangguhkan hutangnya 1 bulan misalnya, wajib inzor mu'sir namanya. Kita tangguh orang yang kagak punya duit buat bayar hutang. Itu wajib tuh hukumnya. Ini pelajaran buat kita. Kadang-kadang kita kalau ngutangin orang tanggal 1 ya awas gak ada ya. Pas udah waktunya kagak ada, dimarah-marahin, dimaki-maki. Lu kan bisa ngutang doang lu, ayo gak bisa. Makanya ngutang jangan dipelajarin. Marah-marah begitu. Kalau orang punya agama ngaji, insya Allah 1 Januari nggak apa-apa. Pas 1 Januari dibayar nggak? Agak. Ya Allah. Inzor lagi, tambuhin lagi dah 1 Februari. Bagaimana kita nih yang ngutangin? Wajib kasih waktu lagi. Wajib kasih waktu. Itu pahalanya gede kecil. Wow, gede buat. Pokoknya pahalanya gede banget. Kenapa? Karena kita ngasih kesempatan dia buat bayar utang bulan depan. Aturan dia pusing kan kata Nabi, adainu hammun bil laili wa ghammun bin nahar. Utang itu siksaan di waktu malam. Malam kagak bisa tidur gara-gara mikirin utang. Ya Allah. Siang begitu juga. Mau ke sono takut ada yang tagih. Belah sono takut ada yang tagih. Ke sono ada yang tagih. Ke sono ada yang tagih lagi. Ya hidup lu utang dulu. Ya Allah. Makanya utang jangan dipelajari. Kata bapak kita begitu. Utang jangan pelajari. Ya, tapi biasa manusia itu pasti ada utang. Ya. Tapi niat bayar. Jangan apa niat tidak bayar. Memberikan waktu inzor ya untuk orang yang minta ditangguhkan hutangnya tadi hukumnya wajib. Wajib. Pahalanya gede. Tapi ada lagi pahala sunnah yang lebih gede daripada itu. Apa tuh? Tahliluddin. Bebasin utang. Bebasin utang. Membebasin utang hukumnya sunnah. Nggak wajib. Kalau orang minta tangguhin tanggal sekian ya, oh iya wajib hukumnya tuh orang Islam. Ya, iya nggak apa-apa. Tapi tahliluddin, membebasin utang hukumnya pahalanya lebih gede daripada yang wajib. Tuh kerjaan sunnah lebih hebat dari pekerjaan wajib. Emang dia lebih girang ditangguhin waktu apa lebih girang dibebasin utangnya? Lebih girang dibebasin. Karena dia lebih girang dibebasin utangnya, makanya pahalanya lebih gede. Di sini ada yang begitu apa?
kalau diutangin terus dibebasin gitu. Ada orang utang sama kita 10 juta, terus kita bebasin, dah halal, nggak usah diganti itu 10 juta. Ada yang begitu? Mudah-mudahan habis ngaji ini besok ada. Pahalanya gede banget. Ini belum hamdalah nih ya. Udah 10 menit, berarti 5 menit lagi. Ya. Tapi saya nggak nuntut ibu-ibu buat jawab salam saya. Yang penting udah kedengeran ada yang jawab salam, ya sudah cukup. Seperti saya ulang nih, saya pengen tahu luar sama dalam mana semangat jawabnya. Bab makanan banyakan di luar saya lihat tuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, al-mahmud fi kulli lisan, al-ma'bud fi kulli zaman, al-maqsud fi kulli makan, wa kulli yawmin huwa fi syan. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah, al-malikur rahimur rahman, al-karimul halimul hannan, wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam abduhu wa rasuluh, khairu man unsila alaihi al-Qur'an, sahibul liwa'il Islam wal iman. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad sayyidi waladi adnan wa ala alihi wa sahbihi min yaumina hadha ila akhiriz zaman, amma ba'du. Ibu-ibu jamaah Majlis Al-Ummahat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Semoga semua yang di luar, yang di dalam panjang umur, sehat afiat. Semua urusannya, hajatnya dikabul, dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Terutama doa-doa kita yang baik di malam Jumat ini. Salah satu dari malam-malam yang doa-doa kita tidak ditolak sama Allah Subhanahu wa taala, ada 5 malam. Kalau kita doa sama Allah nggak bakal ditolak, pasti diijabah sama Allah Subhanahu wa taala. Di antara 5 malam tersebut, yang pertama adalah malam Jumat. Ini malam, alhamdulillah, sayyidul ayyam. Ya, orang tua kita makanya dulu ya sebelum maghrib anak-anaknya malam Jumat kudu udah pulang semuanya, kudu baca yasin semuanya. Ya, anak-anak kita begitu semuanya lah. Ajaran orang tua kita. Ya, alhamdulillah sampai sekarang Ibu Ustazah Murdiah ya. Rumdiah, terbalik ya. Nah, Ustazah Rumdiah ya, Allah yarhamuha ya. Allah kasih sayang, Allah kasih rahmat, Allah luasin kuburnya, lapangin kuburnya, terangin kuburnya, jadikan kuburnya taman daripada taman-taman surga. Ini yang kita kumpul di sini, yang kita baca, ya zikir, ayat Quran, sholawat, pahalanya semuanya ngalir ke kuburnya. Amin ya rabbal alamin. Berkat doa-doa kita sebagai jamaahnya, sebagai muridnya dan sebagai anak-anaknya. Kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, senantiasa orang itu pangkatnya diangkat, derajatnya diangkat tinggi banget di surga. Orang itu tanya-tanya, ya Allah, ini pangkat segini tingginya, ini martabat segini mulianya, dari mana ini? Padahal ngerasain kagak ngamalin amalannya begitu hebat. Maka ditanya, anna lihaza, dari mana ini saya? Maka dijawab dari sisi Allah Subhanahu wa taala, bistighfari waladika laka. Ini sebab istighfarnya, doanya anak-anak kamu, jamaah kamu, murid-murid kamu. Alhamdulillah. Ustazah Ibu Rumdiah malam hari ini diangkat derajatnya tinggi-tinggi Allah Subhanahu wa taala. Berkat doa-doa yang kita bacakan di sini. Amin ya Allah ya Rabbal. Ibu singkat saja ya, singkat saja. Ini katanya maulid ya, maulid Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi di dalam maulid itu ya salah satu kemuliaan Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini langsung hikmah ya, disebutkan di dalam kitab Busairi, faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqin walam yudanuhu fi ilmin wala karami ya bil baligh maqasidana
waghfir lana ya wasi'al wa kulluhum min rasulillahi multamisun gharfan minal bahri aw rashfan minad diyami ya rabbi bil mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma madha ya wasi'al karami. Karena ini acara maulid, maka kita bicara kemana-mana. Kita nggak bicara kemana-mana, yang kita bicarain adalah kemuliaan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam. Disebutkan faqan nabiyina fi khalqin wa fi khuluqi. Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam faqo, mengungguli, mengatasi, paling tinggi, paling atas di antara nabi-nabi yang lain semuanya. Semua nabi-nabi, rasul-rasul, maka yang paling atas, yang paling tinggi, yang paling mulia adalah Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Walam yudanuhu fi ilmin wala karami. Nggak ada satupun yang deketin Nabi. Jangan katanya main, jangan kata ngunggulin, deketin Nabi aja Sallallahu alaihi wasallam. Tidak ada satupun yang menyamai, mendekati Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Ibu sering dengar yang namanya Nabi Yusuf. Sering dengar yang namanya Nabi Yusuf. Nabi yang paling apa tuh? Paling tampan, paling ganteng. Tapi dikatakan syitrul jamal, cuma dapat setengah dari kegantengan, dari ketampanan Nabi kita Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Nabi Yusuf gantengnya, tampannya bikin fitnah. Bagaimana tidak bikin fitnah? Siti Zulaikha yang cantik jelita, ketika melihat wajah tampan Nabi Yusuf alaihi salam, langsung jatuh cinta. Lupa sama lakinya, lupa sama suaminya, gara-gara ngelihat tampan wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Maka dia demen. Demennya bukan hanya di hati, sampai ke relung hati yang paling dalam. Orang kalau udah cinta, cintanya sampai ke relung hati yang paling dalam. Diobatin pakai apa aja, dinasehatin pakai apa aja, dibilangin apa aja, nggak bakal bisa hilang. Ya, dijelekin padahal tetap aja. Ya, itu orang kalau udah cintanya sampai ke relung hati. Situ Zulaikha begitu. Dia lupa sama lakinya. Dia demen. Cuma demennya campur nafsu. Oke, ada kesempatan Nabi Yusuf alaihissalam dibawa ke kamar dia. Di kamar Nabi Yusuf bajunya mau dibuka itu dia. Ya Allah, saking gantengnya, tampannya Nabi Yusuf alaihissalam. Ya. Sampai Siti Zulaikha ibaratnya dibully, dicaci, dihina. Ya, perempuan pembesar, ya, masa seneng sama budak saat itu Nabi Yusuf, ya, karena diselamatin. Lalu Siti Zulaikha, ya, pengen nih, dia bela dirinya. Gue demen sama Nabi Yusuf emang karena ketampannya, kegantengannya. Lu juga kalau ngeliat dia pasti demen juga pada. Maka disediain prasmanan, apel, ya, buah-buah yang mesti dikupas, ya, diantaranya apel, apa lagi? Mangga. Jeruk dikupas juga. Jeruk mah dikupasnya pakai tangan jadi. Ini yang pakai pisau, buah apa lagi? Semangka. Mangga. Udah apel aja dulu ya. Nah, disediain apel banyak, pegang semuanya ibu-ibu nih diundang-undang. Ini ibu-ibu pejabat, bukan ibu-ibu majelis umahat. Ibu-ibu majelis umahat insya Allah semuanya soleha. Nggak ada yang ngeliat ngelirik laki orang. Ya Rabbal. Dikasih pisau tajam. Ketika udah megang apel, megang pisau, kata Siti Zulaikha, "Hai Yusuf, keluar."
keluar aja, jalan. Ini perempuan-perempuan istri pejabat yang ngelihat wajah tampan Nabi Yusuf alaihissalam lewat, ya Allah. Hasya lillah ma haza basyara. Masya Allah, ini mah bukan manusia, ini mah malakun karim, malaikat ini mah. Saking gantengnya, tampangnya, dia lupa. Bukannya apel yang dia potong diiris-iris. Qatta'na aydiyahunna. Kalau qata'a yaqta'u, memotong. Kalau qatta'a yuqatti'u, memotong-motong. Jadi tangannya diiris-iris, dipotong-potong. Ih, kata dia apel. Tangannya motongin motongin jari-jarinya, matanya ngeliatin Nabi Yusuf yang paling terkenal ganteng tampannya. Tapi ingat, itu setengah kegantengan daripada Nabi Muhammad SAW. Gantengnya Nabi Muhammad SAW full dan tidak bikin fitnah. Orang kalau melihat wajah Nabi Muhammad SAW gak kuat, nunduk. Tapi kalau melihat Nabi Yusuf, melotot. Dia potong-potong tangannya nggak berasa. Ya Allah, qatta'na aydiyahunna. Baru kata Siti Zulaikha, gua aja dicengin, gua aja dibully, lu aja pada motong-motong tangan. Nabi Yusuf masuk ke kamar, baru pada kesakitan semuanya. Baru berasa kesakitan. Apa hikmahnya? Apa hikmahnya? Ini penutup ya. Jadi ilmu buat kita. Hikmahnya adalah orang ketika melihat sesuatu yang paling nikmat, melihat sesuatu yang paling enak, akan lupa sesuatu yang menyakitkan. Apa itu? Innalil mauti sakarat. Orang kalau mau mati pasti ngerasain sakaratul maut. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Dalam agama dikatakan seperti tebasan 300 kali pedang. Baru 300. Atau ada yang bilang bagaikan kulit kambing dikelet kemudian disuruh jalan di atas garam. Ibu punya kakinya kelet. Emang udah kelet kali ya? Kapalan itu mah bukan kelet. Ya, kelet kulitnya kemudian jalan di atas garam. Bagaimana rasanya? Yuk. Sakitnya bukan alang kepalang. Ya, itu orang yang mau meninggal dunia, sakaratul maut. Tapi kata Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, Allah Subhanahu Wa Taala berfirman dalam ayat Al-Quran, ya, orang-orang yang akan meninggal dunia, siapapun itu, dia akan melihat hasil perbuatannya di dunia. Kalau dia orang jahat, bajingan, tukang bikin dosa, waktu mau mati matanya melotot, dia lihat, oh, dosa joget, dosa nyawer, dosa macam-macam dah. Kelihatan melotot matanya. Ketika dicabut maka begitu sakitnya, ya, karena diperlihatkan neraka. Dan orang yang baik, orang yang soleh, tukang sujud, tukang syukur, tukang rukur, tukang baca sholawat, tukang baca yasin, alhamdulillah, ibu-ibu majlis ummahat, ketika akan meninggal dunia, maka dia akan melihat semua perbuatan baiknya jalan di kepala. Jalan di kepalanya. Tuh pahala ngaji, tuh pahala baca yasin, tuh pahala baca sholawat, tuh pahala berderma, tuh pahala sedekah, tuh pahala sholawat, tuh pahala sholat, tuh pahala puasa dan sebagainya. Kelihatan pahalanya, maka Allah bukakan pintu surga. Dia melihat surga dengan segala kenikmatannya. Masya Allah, merasa kangen, merasa rindu, pengen masuk dalam surga itu. Maka ketika ruhnya dicabut, sesakit apapun dicabut, tidak akan berasa dia. Karena melihat surga dengan segala kenikmatannya. Orang yang baik, orang yang hatinya ikhlas, hatinya suci, ketika akan dicabut ruhnya, dia akan melihat balasan surga yang Allah tampakkan di matanya. Yauma yanzurul mar'u ma qaddamat yadah. Hari itu orang semua melihat apa yang dia perbuat. Waktu mau meninggal dunia dia lihat, ya Allah,
Ya Allah, mudah-mudahan bapak kita, emak kita, engkong kita, nyai kita, saudara-saudara kita, ahlul khair, orang baik semuanya, ketika dia meninggal dunia, yang dia lihat adalah pahala-pahala kebaikan. Pintu surga dibukakan, dia lihat, maka dia menyesal. Kenapa dia nggak berbuat baik yang lebih banyak lagi? Jadi orang yang baik, orang yang soleh, ketika sakaratul maut tetap tidak berasa sakit. Kenapa? Karena dia melihat hal-hal yang enak, yang nikmat. Seperti perempuan-perempuan yang diundang sama Siti Zulaikha, dikasih pisau, dikasih apel, Nabi Yusuf lewat, dia potong-potong tangannya, nggak berasa sakit. Kenapa nggak berasa sakit? Dia sedang menikmati indahnya, tampannya wajah Nabi Yusuf alaihissalam. Makanya nggak berasa sakit. Begitu pula kita, insya Allah, berkah kita ngaji setiap malam Jumat, kumpul silaturahmi, pahalanya begitu besar, apalagi dengan membaca salawat kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang pahalanya kata malaikat-malaikat nggak bisa nulis saking besarnya, saking banyaknya pahala orang yang baca salawat. Maka ketika kita datang sahabat mau kita, ketika kita akan meninggal dunia, Allah tampakkan yang baik-baik. Maka kita melihat dengan segala kenikmatan tersebut, maka sakaratul maut itu tidak berasa lagi sama kita. Apalagi ketika kita baca salamatan fid din, afiatan fil jasad, ziyadatan fil ilmi, barakatan fil rizki, taubatan qabla maut, rahmatan indal maut, maghfiratan ba'dal maut. Allahumma hawwin alaina fi sakaratil, Allahumma hawwin alaina, ya Allah mudahkan atas kami fi sakaratil maut, ketika mendapatkan sakaratul maut. Mudah-mudah insya Allah selamat semuanya. Ibu-ibu semua jamaah majlis umat, panjang umur, sehat afiat, selalu diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk selalu menghidupkan majlis-majlis malam Jumat seperti ini. Fa insya Allah, Allah senang, Nabi girang melihat perkumpulan kita masuk surga bersama baginda Nabi kita Muhammad Sallallahu Alaihi wa alihi wasallam. Ini saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan, dan tentunya banyak kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Doa apa nih? Aduh, bukan doa Yasin. Bukan doa Maulid. Kepanjangan nggak apa. Belum penutup aja ya. Ya Her. Ya sekali lagi kita baca Fatihah. Ya Al-Fatihah ta'alani Allah Ta'ala yarzuquna al-qabul wal iqbal wal fawza fil kifah wal najah wal salah wal falah wal rabah biridha rabbil bariyah khaliqil ashbah wal arwah fid din wal dunya wal akhirah, wa anna Allah Ta'ala yuslih wa yarhamul ibad wal bilad wa yahfazu alaina al-islam wal iman wa yakhtim lana bil husna. Al-Fatihah ta'ala hadhihi niyyah wa ala kulli niyyatin salihah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahir rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya. آمين. استغفر الله العظيم. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين حمدا يوافي نعمه ويكافئ مزيدا. يا ربنا لك الحمد كما ينبغي لجلال وجهك وعظيم سلطانك. اللهم إنا قد حضرنا وقرأنا قراءة مولد نبيك الكريم فاجعلنا والحاضرين من الفائزين المفلحين. اللهم لا تحرمنا في الدنيا زيارته وفي الآخرة شفاعته وفي الجنان رؤيته برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. اللهم ارزقنا متابعة النبي صلى الله عليه وسلم ظاهرا وباطنا يا أرحم الراحمين. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. قبول.